Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali bersama Bu Ika, kita akan belajar besaran fisika dan pengukurannya. Berikut glosarium atau definisi untuk istilah-istilah yang sering muncul pada besaran dan pengukuran. Yang pertama ada besaran fisika, adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Selanjutnya ada besaran pokok, adalah besaran satuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Selanjutnya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada pengukuran tunggal, adalah pengukuran yang dilakukan satu kali saja. Selanjutnya ada pengukuran berulang, yaitu pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali. Selanjutnya ada neraca, itu adalah alat untuk mengukur massa. Ada stopwatch, adalah alat ukur waktu yang umum biasa digunakan dalam percobaan fisika. Dan selanjutnya ada angka penting, adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari atas angka eksak, satu angka yang terakhir ditaksirkan. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar satu-satu. Yuk kita mulai. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya detik, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat mol. Untuk besaran turunan tidak hanya yang di sini saja, selain luas, kecepatan, gaya usaha, tekanan, frekuensi daya, masih banyak besar-besar yang lain yang bisa diturunkan dari besaran pokok. Contohnya yang sudah terlampir di situ. Selanjutnya dimensi besaran adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol lambang besaran pokok. Hal ini berarti dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Mulai dari besaran panjang, dimensinya L diambil dari kata long atau panjang. Massa dimensinya M besar karena massa dalam bahasa ini M, massa. Waktu time maka dimensinya T. Arus listrik I besar, suhu theta, intensitas cahaya disimbolkan J besar, dan jumlah zat simbolnya N besar. Selanjutnya yaitu pengukuran. Yang pertama pada mistar atau penggaris. Jarak antara dua garis pendek berdekatan pada mistar yang biasa Anda gunakan adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nilai tersebut merupakan skala terkecil mistar, sedangkan untuk ketidakpastian mistar adalah setengah dari skala terkecilnya, atau setengah kali 1 mm sama dengan 0,5 mm atau 0,05 cm. Selanjutnya berikut adalah contoh pengukuran menggunakan mistar atau penggaris. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa di situ berhentinya di 7,2 cm, sedangkan pangkal pensil di ujung penghapus itu menunjukkan 0,5. Jadi 7,2 dikurangi 0,5 jawabannya adalah 6,7 dengan plus minus ketidakpastiannya 0,05 cm. Selanjutnya kita akan belajar alat ukur selanjutnya, yaitu jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang yang bergerak, yang bawah itu terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau sama dengan 0,01 mm. Berikut contoh pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Skala yang dilingkari itu adalah merupakan skala nonius. Skala noniusnya menunjukkan angka 7 dikalikan 0,01, jadi 0,07. Skala utamanya menunjukkan 3,1 dibaca dari angka sebelum 0, jadi menunjukkan 3,1 ditambah 0,07, jadi jawabannya 0,17 plus minus dengan skala ketidakpastiannya 0,05 cm. Selanjutnya alat ukur nomor 3 yaitu mikrometer skrup. Skala utama tertera pada selubung dalamnya. Nah, dan yang tidak bergerak, dan skala noniusnya tertera pada selubung luar yang dapat bergerak maju dan mundur. Skala terkecil mikrometer skrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm dan ketidakpastiannya 0,005 mm atau 0,0005 cm. Selanjutnya berikut contohnya. Di situ pada skala utama tertuliskan 3 lebih garis bawah yang bawahnya. Itu artinya 3,5. Skala noniusnya menunjukkan angka yang garis lurus ya, menunjukkan angka 37 dikalikan 0,01 artinya 0,37. Setelah itu dijumlah jawabannya 3,87. Jadi hasilnya plus minusnya ketidakpastiannya 0,005 mm. Selanjutnya ini adalah alat ukur massa.
neraca Auhaus, ada lengannya, ada bebannya, pemberat antingnya. Di sini tinggal angka-angka yang pada di lengannya, yaitu seperti yang dilingkari. Nah, itu tinggal dijumlahkan saja, 386,7 gram. Ini juga sama seperti pada neraca 4 lengan, juga sama. Ini kalau ini yang bentuknya kotak ya, jadi 100 tambah 60 tambah 2. Nah, ini 0,7. Jadi bisa dijumlah 162,7. Berikut adalah alat ukur waktu dan ketidakpastiannya. Alat ukur waktu yang digunakan dalam percobaan fisika ini adalah stopwatch. Dengan stopwatch digital, selang waktu dapat diukur langsung dan dibaca pada layar stopwatch. Sedangkan pada stopwatch analog, antara jarak 2 gores panjang, angkanya adalah 2 sekon. Jarak itu dibagi menjadi 20 skala. Dengan demikian, skala terkecilnya adalah 2 dibagi 20 sama dengan 0,1 sekon. Sedangkan ketidakpastian stopwatch tersebut adalah setengah dari 0,1, yaitu 0,05 sekon. Selanjutnya kita akan belajar tentang angka penting. Berhitung dengan angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir. Ketika angka-angka ditiadakan dari suatu bilangan. Berikut aturan dalam penggunaan angka penting. Semua angka selain 0 adalah angka penting. Jadi angka 1 sampai dengan 9 adalah angka penting. Contohnya berikut. Angka 0 yang terletak di antara dua angka penting termasuk angka penting. Contohnya 3,01. Nah, 301 termasuk angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang koma desimal adalah angka penting. Contoh 3,00. Nah, itu sama dengan angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di sebelah kiri koma desimal dan menyatakan bilangan kurang dari 1 bukanlah angka penting. Contohnya 0,1. Nah, 0-nya tidak bisa dihitung, 1-nya termasuk angka penting. 0,0088. Nah, depannya 8 tidak dihitung, hanya 8-nya ada 2 angka. Nah, itu berarti 2 angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di kanan, semua angka 0 terletak di kanan bukan angka penting. Berikut adalah contohnya. Hasil pengukuran panjang dan lebar yang berbentuk persegi panjang 15,35 meter dan 12,5 meter, maka luas tanah menurut angka penting adalah, ingat ya, dalam hasil operasi angka penting, hasil akhir selalu berubah menjadi angka penting yang paling kecil. 15,35 itu termasuk 4 angka penting, dan 12,5 meter itu adalah 3 angka penting. Ingat, kita hasil akhirnya selalu menjadi AP terkecil. Yang terkecil adalah 3 angka penting. Gak usah dihitung, langsung jawabannya adalah E, 192 karena 3 angka penting. Selanjutnya di sini ada angka 10. Ya, ada angka 10, di sini 11. Bacanya untuk skala utamanya, lihat 0 di sini. Ini 0, berarti skala utamanya ini. Skala utama sama dengan 10,00. Karena di sini tidak ada garis. Skala nonius, lihat garis yang secara vertikal segaris. Nah, ini tidak ada yang ini segaris. Berarti ini adalah skala nonius, ini skala utama. Skala nonius ketemu di sini menunjukkan angka 1, 0, ini 1, ini 2. Ingat dikalikan 0,01. Jawaban 0,02. 10 ditambah ini 0,02 sama dengan 10,02 ya. Plus minusnya ketidakpastiannya, ingat ya, setengahnya 0,05 cm. Jadi jawabannya kita bisa lihat, jawabannya adalah yang ya, tepat sekali, yang B. Oke, untuk menjawab soal ini kita bisa menghitung dulu. Di sini ini adalah skala utama. Skala utama di sini di angka 5, ini 6, berarti ini 7. Skala utamanya adalah 7,0. Selanjutnya di sini adalah skala nonius, skala yang horizontal lurus segaris. Nah, di sini menunjukkan ini 30, berarti di sini 31. Ingat, skala nonius dikalikan 0,01 sama dengan 0,31. Ini ditarik ke sana 7,0. Setelah itu dijumlah 7,31. Ya,
Jadi jawabannya adalah 7,31 mm. Ingat ketidakpastiannya tadi setengahnya ya, plus minus 0,005 mm. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang tadi sudah Bu Ika sampaikan. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.